Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 April 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Tony juga dia menitipkan boneka itu yang udah diisi bom ke tetangga yang mau menyumbang ke panti asuhannya Bu Ani. Di sini juga tetangga ini juga dia membawa bonekanya si Tony. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Nopal dia curiga kepada si Tony, itu kan orang yang telah membakar kontrakannya Nana, kata batinnya Pak Nopal. Pak Nopal juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi dari situ untuk menuju kepada si Tony. Di sini terlihat Pak Nopal sudah pergi, Dewa juga dalam batinnya ngomong, mau kemana Pak Nopal itu? Saya harus mengikuti Pak Nopal, kata Dewa. Dewa juga mengikuti Pak Nopal. Dia ingin mencari tahu mau apa yang mau dilakukan sama Pak Nopal. Lalu di sisi lain di sini Pak Nopal juga dia menghadang si Tony yang sudah mengasihkan boneka yang diisi bom ke tetangganya dititipkan untuk mencelakakan Junior, Nana sama Dewa. Lalu di sini terjadilah cekcok dan terlihat si Tony juga mau memukul Pak Nopal, tapi dengan sigap Pak Nopal memegang tangannya si Tony. Enggak lama kemudian datanglah Dewa. Di sini Dewa juga sangat marah kepada si Tony. Lalu Pak Nopal juga dia ngomong kepada Dewa, kamu kenal sama orang ini Dewa? Kata Pak Nopal kepada Dewa, saya kenal, ini adalah anak buahnya si Kevin. Orang ini siapapun yang membayar dia pasti dia akan melakukan apapun yang disuruh orang yang telah membayar dia, kata Dewa kepada Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia mengasih tahu bahwa orang inilah yang telah membakar kontrakannya Nana, kata Pak Nopal kepada Dewa. Pas Pak Nopal sudah ngomong kayak gitu, Dewa juga sangat geram dan marah kepada si Tony. Terjadilah perkelahian antara si Tony dikeroyok oleh Dewa sama Pak Nopal, dan si Tony tidak mampu dan dia juga langsung dihajar habis-habisan oleh Pak Nopal sama Dewa. Lalu si Tony juga dia dipaksa untuk mengaku siapa yang telah menyuruh dirinya. Tapi si Tony di sini dipaksa sudah dihajar juga, dia tidak mau mengaku karena dia dalam pikirannya ingat kepada omongannya para buana. Kalau kamu tidak mengakui apa yang disuruh saya akan kasih uang 1 juta dari 1 pukulan. Lalu si Tony juga dia bertahan untuk tidak mengasih tahu siapa yang telah menyuruh dia. Lalu di sini juga Dewa juga sama Pak Nopal juga dia menghajar lagi si Tony. Tapi dia dengan sigap si Tony, dia juga tidak mau mengaku. Tiba-tiba di sini si Tony juga berontak dari pegangannya Dewa sama Pak Nopal dan dia juga pergi. Lalu Dewa juga mau mengejar si Tony tapi ditarik oleh Pak Nopal. Mendingan kita ke sana aja, takut ada yang mencurigakan di tempat kontrakannya kamu, kata Pak Nopal. Lalu Dewa juga dia langsung menuju ke tempat itu lagi. Lalu di sini pas Dewa sudah berangkat, Pak Nopal juga semakin curiga kepada orang tadi yaitu si Tony. Lalu di sisi lain di sini Mbak Neta sama Dewi lagi mengemas barang untuk dikasihkan ke panti asuhan. Tiba-tiba mendengar Junior bangun. Lalu Neta juga mengambil Junior. Lalu sampailah ke kamarnya dan dibawa lagi Junior keluar dan dikasihkan kepada Nana. Pas di sini Nana yang lagi memegang boneka yang udah dikasih bom oleh si Tony, Junior juga sangat senang ke boneka itu. Lalu Nana juga sama Junior juga sambil membawa boneka itu masuk ke dalam untuk istirahat. Enggak lama kemudian datanglah Pak Nopal sama Dewa. Sekarang kamu cek terus dan sekeliling ini ada yang mencurigakan enggak, kata Pak Nopal kepada Dewa. Iya Pak Nopal, kata Dewa kepada Pak Nopal. Lalu di sisi lain di sini Bu Raras ibunya Balia dia bilang lagi menghulang lagi menungguin Pak Fajar sama Balia. Tiba-tiba ada yang melempar batu yang dibungkus sama kertas. Lalu Bu Raras juga di sini mengambil batu itu dan membaca kertas itu, dan dalam kertasnya di sini dia juga sangat marah. Jangan berani-berani melarang aku berhubungan dengan Cornelia, kata di kertas itu. Ternyata itu perbuatannya si Brokokokroni. Si Brokokokroni juga melihatin dari kejauhan. Gak lama kemudian pas dia lagi bersembunyi dan melihatin ke arahnya kontrakannya Lia, tiba-tiba Pak Fajar datang. Dia juga sangat kaget. Lalu si Brokokokroni juga dia langsung bersembunyi supaya tidak ketahuan oleh Pak Fajar. Dia
berhenti, dia juga bersembunyi dekat mobilnya Pak Fajar. Pak Fajar juga curiga ada suara di dekat mobilnya, dan dia juga langsung menengok dan Balia menanya kepada Pak Fajar, "Ada apa, Mas? Kayak ada orang di pinggir mobil ini," kata Pak Fajar sambil membuka kacanya. Lalu di sini juga Pak Fajar sama Balia juga dia langsung pergi menuju ke kontrakannya. Lalu pas Pak Fajar sudah pergi, si Bro Kokroni juga dia muncul lagi, dia juga dari persembunyiannya, tapi dia nggak langsung pulang, dia cuma melihatin dari kejauhan apa yang akan dilakukan oleh Bu Raras, yaitu ibunya Balia. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga sama Lia turun, tiba-tiba Bu Raras ibunya Balia keluar dari kontrakannya Balia, langsung dia juga menghampiri Pak Fajar dan langsung menampar Pak Fajar. Dasar ini Bu Raras sama Bu Paras satu-satu orang-orang tua yang paling jahat, dan Pak Fajar juga langsung ngomong kepada Bu Raras, "Kenapa tante menampar saya? Ada apa ini?" Lalu Balia juga dia ngomong kepada mamanya, "Ada apa, Mak? Kok Mama menampar Mas Fajar?" kata Balia. Di sini juga Bu Raras juga dia bolotot sampai ngagoler matanya juga kepada Pak Fajar sambil mencaci maki Pak Fajar. Lalu dia juga mengasihkan surat yang dilemparkan oleh si Bro Kokroni ke dalam. Di sini juga Pak Fajar sama Balia juga membacanya. Lalu Pak Fajar juga dia tidak mengakui bahwa saya tidak melakukan hal ini, kata Pak Fajar kepada Bu Raras. Dasar di sini Bu Raras juga dia sama kayak para buana, dia juga malah dia mencaci maki dan menunjuk-nunjuk ke mukanya Pak Fajar. Gak lama kemudian Balia juga dibawa ke dalam kontrakannya. Lalu di sisi lain terlihat si Bro Kokroni masih dia melihatin Pak Fajar yang sudah ditampar oleh ibunya Balia. Lalu di sisi lain di sini si Kevin alias si Wilson sama si Nurus Tunjung si Priska akan pergi keluar kota untuk melihat proyeknya Panopal. Di sini juga dia ngobrol sama si Priska. Lalu si Bro Kokroni juga dia mengatakan kepada si Priska bahwa Panopal itu adalah ayah kandungnya Nana. Di sini juga si Tangkurak Priska juga sangat kaget mendengar hal itu. Lalu di sini si Bro Kelvin juga alias si Wilson juga dia menelepon si Tony, dan si Tony juga yang sudah mengasihkan boneka itu menerima telepon dari si Wilson alias si Kelvin. Lalu si Tony juga dia ngomong kepada si Kelvin, "Pasti rencana kita akan berhasil, Pak Kelvin," kata si Bro Tony. Lalu sini juga terlihat di sisi lain Panopal sama Dewa juga sampailah ke depan kontrakannya, dan Lucky, Dewi sama rombongan Cakarpin juga memasukkan barang-barang yang akan dikasihkan besok ke panti asuhannya Bu Ani, dan Panopal juga melihat boneka yang lagi dipegang oleh Nana. Lalu Panopal juga curiga ke boneka itu. Lalu di sini Panopal juga dia ngomong kepada Nana, tapi terlihat dasar Dewa dia cemburuan dan curiga kepada Panopal, malah dia mengusir Panopal. "Sekarang Panopal kenapa masih di sini? Silahkan pulang Panopal," kata Dewa kepada Panopal. Lalu Panopal juga pulang. Pas dia di luar di sini benar-benar menantu kurang ajar. "Saya ini bukan apa-apa, saya curiga ke boneka itu," kata Panopal. Lalu di sisi lain Dewa juga langsung ke kamar dan lagi dia juga tidur sama Nana Junior dan memeluk boneka yang ada bomnya itu. Lalu Pak Fajar yang masih mengulung dia sangat kaget siapa yang telah melakukan itu kepada dirinya, dan di sisi lain si Bro Kokroni melihatin dari kejauhan. Tiba-tiba pas dia mau turun dia menginjak sesuatu, dan Pak Fajar juga dia menengok melihat ada si Bro Kokroni, dia melihat ada orang, dia juga langsung mengejar orang itu. Lalu si Bro Kokroni juga lari dari tempat itu. Di sini si Bro Kokroni juga lari dari tempat itu, dan Pak Fajar juga tidak tinggal diam, dia juga mengejar si Bro Kokroni. Lalu si Bro Kokroni juga dia bisa ditangkap oleh Pak Fajar, dan baju ciputnya juga dia langsung ditarik dan dibuka oleh Pak Fajar, dan di sini juga dia nyuksruk kena kotoran tai sapi. Di sini si Bro Kokroni juga dipegang oleh Pak Fajar. Di sini pas bukanya si Bro Kokroni di sini penuh sama kotoran tai sapi. Pak Fajar tidak mengenali wajahnya si Bro Kokroni. Lalu si Bro Kokroni juga langsung mendorongkan Pak Fajar, dan Pak Fajar juga nyungsep, dia juga tergeletak. Lalu si Bro Kokroni juga lari dari tempat itu menyelamatkan diri.
Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.